Kau layakkan ku, sucikan aku. Bersyukur kepada Tuhan untuk pagi yang diberkati, untuk satu kemurahan, satu izin, satu perkenan, boleh menyembah Tuhan kami. Karena kami percaya ketika kami mencari Tuhan kami, penyakit kami akan dicabuti oleh Tuhan. Ekonomi kami akan diberkati, bahkan keluarga kami akan dipulihkan. Biar kota ini tahu, biar bangsa ini mengenal, Yesus itu masih sanggup menolong kami. Layakkanlah hamba ini dan urapi yang mendengar. Biarlah yang kami bicarakan hanya menyenangkan hati Tuhan. Yang siap disembuhkan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus katakan, amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selamat pagi saudara. Saya akan berkhotbah, saya minta slide saya. Saya akan berlomba dengan waktu. Saya akan seri khotbah 4. Pagi ini saya akan ceritakan bagaimana what is the Bible say about hypertensi. Ya, jadi apa yang Tuhan katakan tentang darah tinggi. Ya, kita akan jelaskan soal nutrisi, soal darah tinggi. Darah tinggi sekarang sudah menyerang anak SMP, SMA. Darah tinggi di banyak faktor, salah satunya stres. Ya, jadi beli handphone baru nggak bisa langsung kena darah tinggi. Yang bapaknya dolar naik langsung darah tinggi. Tapi anehnya waktu orang senang, senyum seperti ini, dia menekan banyak tombol syaraf trigeminus, syaraf nomor 5 di wajah, syaraf kranial, dan itu meningkatkan sistem imun, dan pembuluh darah yang menyempit bisa membuka. Dan terbuktilah seperti firman Tuhan kebenaran bahwa hati yang gembira adalah obat yang, boleh beri tepuk tangan buat Tuhan saudara. Katakan sebelahmu, jangan stres. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan ceritakan nanti ibadah kedua tentang soal gula darah, saudara. Jadi orang diabetes ini, meninggalnya bukan karena diabetesnya. Diabetes punya kejahatan, dia akan memecah LDL, low density lipoprotein. Lemak yang jahat itu dipecah sama gula menjadi lebih kecil, sehingga dia memasuk syaraf yang lebih kecil. Syaraf kita kecil ada 2, yang pertama mata, mengakibatkan dia kebutaan, atau masuk di ginjal sehingga cuci darah. Coba tanya sebelahmu, mau buta atau mau cuci darah? Kalau nggak mau, ibadah kedua harus dengar. Kalau saudara nggak bisa datang, pastikan saudara beli DVD-nya. Ya, seperti itu. Yang ketiga, saya akan bahas, ini tema lama, tapi saya bahas dari stak yang lebih naik lagi tentang obesitas. Pak, kenapa sih saya harus langsing? Saya ini gemuk tapi saya sehat. Saudara mesti tahu, pompa Anda enggak tambah berat, sedangkan badan Anda lebih berat. Karena itu pompa Anda enggak punya kemampuan, jantung Anda yang harusnya berat badan Anda harusnya 60. Jantung bisa memompa udara ke otak kiri sehingga kanan enggak stroke. Karena Anda bertambah besar, coba lihat sebelahmu, maka pompanya nggak bisa ngirim darah. Kalau otak kanan yang nggak dapat yang stroke kiri. Kalau otak kiri yang nggak dapat yang stroke kanan. Nah itu obesitas sekarang menyerang anak-anak. Ya, nanti ibadah ketiga yang keempat, ini penyakit yang baru. Anda sering dengar nggak orang futsal, olahraga, stroke. Vegetarian, nggak salah makan, stroke. Ya, suami kami nggak pernah kolesterol, tapi langsung stroke. Itu namanya penyakit akut. Nah, nanti malam akan saya jelaskan. Datangnya ciri-cirinya dari kaki yang capek. Kaki capek, lutut mulai sakit, naik. Langsung pulang ke rumah Bapak di surga. Nanti malam saya akan ajarkan ini bagaimana jus tomat bisa menyelamatkan Anda. Kenapa jus tomat bisa lebih sakti? Karena penciptanya Yesus. Mau tepuk tangan buat penciptanya saudara? Hari ini kita tidak akan meninggalkan Tuhan kita sembari kita belajar soal darah. Bagaimana tekanan itu nggak boleh lebih dari 120. Tapi kami ini hanya manusia, kami hanya belajar.
Kami hanya menentukan batasnya. Tetapi pencipta darah itu Tuhan Yesus. Kalau saudara punya masalah dengan darah saudara, mungkin bapakmu, mungkin engkau, mungkin tetanggamu, pastikan mereka kenal pencipta darah itu. Pak, yang sakit di rumah, nggak ada hubungannya. Perwira itu ketemu Yesus, dia bilang, Yesus, engkau nggak perlu ke rumah. Asal kau bicara, yang di rumah sembuh. Firman itu sudah jadi manusia. Yang setuju katakan amin. Waktu firman disampaikan, Yesus sedang berjalan-jalan di antara saudara. Saudara bawa pulang firman itu, saudara bawa pulang Yesus. Dan ketika ada Yesus dalam hidupmu, ketika tanganmu meletakkan ke orang sakit, orang itu sembuh. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Benarlah seperti nas Alkitab, satu orang percaya, serumah disembuhkan. Saudara siap diberkati Tuhan? Kita akan belajar. Slide saya. Saudara, ini hanya cepat aja, di Google kalau Anda ketik buku kesehatan Yohanes Sunardi, ada bermacam-macam buku, ada buku saya, ada yang dibajak. Yang duduk ini yang asli, yang berdiri ini palsu. Di sini diajari anggur merah 10 biji bisa buka sumbatan stroke. Di sini jangan makan anggur, penyebab stroke. Jadi yang benar yang mana? Yang berdiri di depan saudara ini yang paling benar. Karena yang penulisnya saya. Jadi jangan beli di buku online. Saya nggak mau sidang, ada sidang untuk saya bisa menuntut. Tapi Tuhan bilang nggak perlu sidang-sidang seperti itu. Saya tanya, Tuhan kenapa? Kau bisa bikin saya nulis buku, kenapa kau biarkan orang meniru saya? Terus Tuhan jawab di dalam hidup saya, dia bilang, paling nggak kamu tahu, kamu yang terbaik. Karena yang dicontoh itu yang terbaik. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, Alkitabku kau tiru pun aku nggak pernah nuntut kamu. Oke saudara, next. Ini 2 buku yang akan saya khotbahkan. Di atas 45 tahun wajib beli buku ini. Paling enggak Anda boleh pinjem. Enggak mau pinjem. Anda terlalu egois untuk hidup Anda. Seorang laki-laki makan jus semangka membuat darah tingginya membaik. Kenapa saya makan semangka kok belum baik? Cara memilih semangkanya salah. Tepung ditekuk-tekuk, dikasih air, jadi bakpao. Tepung ditarik-tarik, dikasih air, jadi bakmi. Tepung di mixer, jadi brownies. Pengolahan merubah struktur kimia. Di sini diajarkan bagaimana cara mengunyah buah yang benar, bagaimana cara memotong yang benar. Bagaimana bernafas yang benar. Enggak Pak, pokoknya asal hidup cukup. Enggak bisa. Nah, nanti hari ini kita akan belajar banyak saudara. Karena waktu saya cuma 40 menit, saudara bisa beli buku. Ini untuk laki perempuan 45 tahun. Ya. Yang ini soal kanker. Kanker ini gampang sih, cabai merahnya, cabai merah, tengah-tengah merahnya itu ada kabel. Pernah tahu? Itu namanya capsaicin. Apa namanya? Capsaicin itu kalau di jus atau dimasukkan dalam sayuran apapun, 5 lembar saja, darah kentalmu jadi encer. Jadi yang suka makan cabai nggak bisa stroke. Kecuali makannya sama soto kuning jeroannya. Nah itu bisa stroke. Ngerti ya saudara ya? Kita akan mulai firman. Oke, next. Ini disertasi saya, S3 saya untuk teologi ya. Tadi yang dikhotbahkan sama Abraham soal ini, yang six pack ini, Adam namanya, saya paling gak suka sama dia. Tanggal 1 tahun 1, Yesus lahir. Sebelumnya disebut sebelum Masehi, setelahnya disebut sudah Masehi. Ini Yohanes Sunardi, ini saya. 2000 tahun sebelum saya ada Yesus, karena itu banyak pengkhotbah bilang, 2000 tahun yang lalu Yesus lahir buat Anda. Ini. 2000 tahun setelahnya ada saya. Ini Paulus, ini Yohanes, ini Petrus yang berjalan di atas air. 500 sebelum Yesus ada yang suka ngajari makan buah, namanya Daniel. 4000 tahun sebelum Yesus ada namanya Adam. Kata guru sekolah minggu saya, kamu berdosa sejak lahir. Saya tanya kenapa? Saya belum belajar mencuri. Kamu sudah berdosa. Karena nenek moyangmu berdosa. Saya tanya siapa dia? Adam. Jadi saya kepahitan sama dia. Tahan slide-nya. Saya teliti ke Israel, saya ke Turki, saya sekolah, saya tahu dosanya. Dulu saya pikir dia selingkuh. Tapi enggak mungkin, cuma ada tante Hawa dan kera.
Nggak mungkin dia selingkuh sama kera, saudara. Jadi dosanya apa? Ternyata dosanya saya mulai tahu, salah makan. Jadi dosa pertama apa saudara? Katakan sebelahmu, bertobat. Jadi ini rangkaian-rangkaian orang salah makan semua. Yang kedua ini, pendeta pertama yang mabuk. No, dikatakan Alkitab, minum anggur sampai telanjang. Yesus juga minum anggur. Dia bikin air jadi anggur. Tapi dia nggak pernah telanjang, kecuali disalib. Kenapa? Karena Yesus kalau minum secukupnya. Yang ini segentong. Terus ini sampai Musa. Ini Esther, ratu kecantikan pertama. Jadi anak Tuhan itu Miss Universe pertama namanya Esther. Jadi anak Tuhan harus langsing. Yang setuju katakan amin. Aminmu nggak enak. Yang setuju katakan amin. Lingkar pinggang perempuan nggak boleh lebih dari 80 cm. Nggak usah dipegang. Intinya saudara, saya kemarin ketemu pasien saya di Selfit, dia bilang, saya bilang kamu bertambah gemuk. Dia bilang, tidak. Dia orang Makassar. Jadi saya bilang, kenapa kamu tambah berat? Tidak. Kata suami saya lucu. Saudara tahu? Katakan sebelahmu, jangan gemuk. Katanya dia begini. Saya jelaskan dulu sebentar saudara, ini penting banget. Ini masalah krusial, ini masalah negara. Masalah perpanjangan umur ini diperpendek karena berat badan. Nanti di ibadah ketiga akan saya bahas detail. Saudara ya. Katanya perempuan itu bilang, yang penting kan hatiku. Kan Tuhan lihat hati. Saya bilang, tapi suamimu bukan Tuhan. Manusia lihat apa? Rupa. Terus kita akan bahas soal Yesus hari ini. Eat like Jesus eat. Kebenaran itu Yesus. Kalau Anda berbicara, orang ingat Yesus, Anda benar. Tapi kalau Anda berbicara, Anda makan sehat, ingat Yohanes Sunardi, itu tidak salah. Tapi kalau Anda makan jeruk, ingat pencipta jeruk, itu kebenaran. Mau tepuk tangan buat Yesus, saudara? Kita akan belajar tanpa meninggalkan Yesus. Next. Hiduplah sebagai orang merdeka. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan. Kejahatan mereka tetapi hiduplah sebagai hamba Tuhan. Jadi ada beberapa orang bilang, saya kan sudah ditebus Yesus. Tapi hari ini firman Tuhan bilang apa? Jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu. Katakan sebelahmu, jangan menyalahgunakan kemerdekaan. Jadi banyak orang bilang, kami sudah ditebus, kami sudah sembuh. Saya kasih sedikit yang agak membingungkan di dunia teologi ya, sehingga banyak hamba Tuhan terkecoh di sana. Ampunilah kami seperti kami mengampuni yang lain. Agama lain bilang, oh jadi Kristen itu yang penting ngampuni, kita diampuni. Enggak, kita diampuni karena Yesus baik. Yang mengerti katakan amin. Tapi setelah diampuni oleh Yesus, Yesus waktu mengampuni nggak pakai prosedur. Tetapi karena kasihnya gratis, tapi janjinya penuh syarat. Ketika kau bertanggung jawab terhadap pengampunan itu, kau punya tanggung jawab lain, namanya apa? Harus mengampuni yang lain. Seperti raja itu mengampuni orang itu harus mengampuni orang lain. Ketika orang itu tidak bisa mengampuni yang lebih hutang lebih kecil, habislah dia. Kesehatan seperti itu saudara. Ilmu kami dipatahkan oleh Yesus. Kemarin ada orang cuci darah, harusnya mati. Cuci darah pasti mati. Jadi kami sekolah bayar ratusan juta cuma belajar bahwa cuci darah pasti mati. Pasti. Kok saya belum? Sabar. Tapi kami kemarin dipermalukan Tuhan di Palu. Seorang yang biasa-biasa saja. Hanya suka bersihkan gereja saja. Dia bilang, Pak Yo saya salah. Tapi pencipta saya, pencipta ginjal. Doakan saya. Kalau uang 100.000 sobek ditolak-tolak orang, kembalikan ke Bank Indonesia. Bank Indonesia punya hobi menerima uang sobek. Why? Karena dia pencipta uang. Kalau Penang sudah tolak saudara, kalau Singapura sudah tolak saudara, kalau saya sudah melecehkan saudara, pastikan kembali ke pencipta jantung. Mau tepuk tangan buat Tuhan saudara? Dia punya hobi menyembuhkan.
Yesus itu enggak punya hobi menggambar, hobinya menyembuhkan. Beri tepuk tangan buat Yesus kita, saudara. Saya bingung, ada manusia yang punya hobi enggak melukis, hobinya menyembuhkan orang, hobinya mengampuni orang. Prosedur ditolak hancur-hancuran, mata katarak dia pegang sembuh, tanpa injeksi, tanpa opname. Siapa dia? Yesus namanya. Dia pencipta mata. Doamu merubah nggak bisa hujan. Kau harus tahu doamu merubah alam semesta. Kalau kau bisa menghentikan hujan, pagi ini kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, jantungmu jadi baru. Mau tepuk tangan buat Tuhan, saudara? Karena kita berdoa kepada pencipta itu. Dalam nama Yesus, ginjalmu baru. Kalau kita cara bicaranya sudah baru, kalau cara melihatnya sudah baru, kalau mendengarmu sudah baru, maka kau punya hak. Bukan cara bicaramu yang baru saja, tetapi organmu jadi baru. Yang mengerti katakan amin. Setelah difoto, dikirim ke Penang, tetap ditolak. Dikirim ke Singapura ditolak, dikirim ke Jakarta ditolak. Kami cek, profesor kami terkejut. Memang ini harus ditolak. Ini bukan sembuh, ini aneh. Ginjal yang sudah cuci darah hancur 90%. Hari ini fotonya, ginjalnya seperti anak SMP. Ginjal baru. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus? Berhari-hari kami dikecohkan oleh ilmu ini. Dan kami baru tahu, memang Yesus kami punya hobi menyembuhkan. Hobinya apa, saudara? Hobinya apa, saudara? Katakan sebelahmu, kamu pasti disembuhkan Tuhan. Boleh sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara? Sewaktu kita meninggikan Tuhan seperti ini, sembari saudara mendengar nanti ilmu kesehatan ini, apa yang saya ajarkan bukan untuk kesembuhan. Apa yang saya ajarkan sebagai reaksi kebenaran. Apakah itu mempertanggungjawabkan kesehatan yang telah diberi oleh Tuhan. Next. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang buta, orang timpang dan orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan, barang siapa yang terdulu, jadi cuma satu yang sembuh, masuk ke dalam sebuah goncangan itu dan menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Jadi siapapun yang masuk duluan, pure sembuh. Ini enggak, atau ini sembuh, ini enggak, apalagi ini. Orang tuli enggak bisa dengar, tapi dia lihat, dia lari, dia tanya temannya. Pure, sembuh. Orang buta juga enak. Mau buta? Gak mau, oke. Buta itu nggak bisa lihat tapi dengar dia. Mendidih. Lari dia. Pertama kali memang nggak sembuh karena natap tembok. Dok, nggak apa-apa. Dia coba lagi ke 100 kali, benjol semua, nggak apa-apa. Karena masuk benjolnya hilang. Pak Yo kok tahu? Dia udah SMS sama saya. Yang ini saya nggak tahu, saudara ya. Yang kasihan itu yang lumpuh, yang stroke. Dia melihat, dia mendengar. Waktu dia mulai ngesot, tahu ngesot? Perlu saya praktekkan? Pokoknya begini, set. Ini kan breakdown ya, lain ya. Pokoknya begini, set, pure. Set, pure. Kepahitan. Sakitnya tuh di sini. Lumpuhnya di sini, sakitnya tuh di sini. Kenapa? Karena melihat orang lain ditolong. Ya nggak pernah ditolong. Mungkin saudara nggak bisa ke Singapura kejar Benny Hinn. Saudara nggak bisa ke Surabaya kejar festival. Tapi saya kasih tahu, Yesus kita punya hobi menyembuhkan. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Next. Di situ ada seorang yang 38 tahun dalam kurung, ngesot. Sakit saudara, 38 tahun tahan gambarnya. Lihat wajahnya stres kayak begini saudara. Guratan tahun kelihatan. Dia stres, dia cuma lihat orang. Dia tahu, enggak adil hidup ini. Next. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu, saya suka kata-kata itu. Ia tahu.
dia tahu pembikin goncangan itu datang berjalan-jalan hari itu. Bahwa ia telah lama dalam kondisi itu, yang diabetes 10 tahun dengarkan saya. Belum 38 tahun, kau bisa disembuhkan Yesus hari ini. Mau tepuk tangan buat Tuhan saudara? 38 tahun, itu penyakit kronis yang nggak bisa disembuhkan. Berkatalah Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Nggak pakai prosedur, nggak tanya punya biaya opname, asuransimu apa? Nggak tanya saudara. Dia cuma tanya sama saudara, mau diberkati hari ini? Next, dia jawab dengan prosedur. Jawab orang itu sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Prosedur itu dikatakan. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah mendului aku. Next. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya, tetapi hari itu hari Sabat. Tahu artinya ini? Hari itu ada aturan, tidak boleh ada kesembuhan. Tapi penyembuh itu suka jalan-jalan dan punya hobi menyembuhkan. Amin. Kalau kedokteran bilang jantungmu nggak bisa sembuh. Kalau kedokteran bilang ginjalmu nggak bisa sembuh. Kalau orang tuamu lututnya sudah hancur. Hari ini prosedur itu hilang total. Karena Yesus itu, satu-satu penebus itu, datang di Bogor pagi ini. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara? Terima dengan imanmu. Saya kemarin khotbah seperti ini di Parakan. Tiba-tiba orang kencing 14 tahun pakai selang. Ditarik selangnya dan dokter periksa. Sembuh total. Ada yang mens setahun. Saya nggak ngerti penyakit ini awalnya. Saya kok khotbah seperti ini. Tuhan bilang, kalau kamu menyebut nama Tuhan di awal khotbahmu, aku akan menyembuhkan umatku. Tiba-tiba saudara, ada orang kesaksian datang sama saya, Pak, biasanya khotbah 10 menit saya harus ke belakang, maaf, ganti pembalut. Ya pendarahan setahun lebih, setahun 1 bulan. Tiba-tiba dia bilang, maaf Pastor, tadi setelah saya tahan-tahan, saya tidak mau kehilangan momen Yesus ini. Tiba-tiba setelah selesai khotbah saya lari, saya periksa, tidak ada darah dan Yesus menyembuhkan itu. Kalau perempuan berdarah itu disembuhkan, tahun 2018 pun ada yang disembuhkan. Kenapa? Karena Yesus itu nggak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terima kebenaran itu. Karena yang tidak salah banyak, tadi dikhotbahkan oleh Abraham. Tapi kebenaran itu cuma satu, Yesus namanya. Saudara siap diberkati Tuhan? Jadi orang Kristen ini gak punya masalah soal kesembuhan. Kami praktek bertahun-tahun, teman kami praktek bertahun-tahun. Orang Kristen pasti sembuh. Kalau kami lihat ada pasien Kristen masuk, kami langsung tahu, pasti sembuh orang ini. Kenapa? Karena Yesusnya punya hobi menyembuhkan. Orang Kristen ini hanya punya masalah satu, tidak pernah bisa menjaga kesehatan yang telah diberi oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar itu. Jus apa yang harus kita minum supaya darah tinggi kita ketika disembuhkan Tuhan pagi ini bisa sembuh selamanya. Makanan apa yang harus dihindarin supaya tidak memicu darah tinggi lagi. Ayo kita belajar hari ini. Saudara siap belajar saudara? Kalau saudara bilang iya, penyakitmu dicabut oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sekarang tahu saudara bisa dipercaya disembuhkan Tuhan. Ini yang paling penting, kehidupan kita menarik perhatian Tuhan. Bahwa kita bisa dipercaya, seperti 5 talenta itu jadi 10. 2 itu jadi 4. Jadi konsep kita bergerak, konsep kita hidup, hanya menarik surga, supaya bisa dipercaya, menjadi duta yang diberkati Tuhan. Next, ini hobinya Tuhan kedua. Setelah menyembuhkan, dia selalu kata-katakan ini. Waktu menyembuhkan, gak pernah tanya prosedur. Tetapi setelah menyembuhkan, selalu tanya begini, engkau telah sembuh. Ingat saudara? Kalau dokter bilang sembuh, belum tentu sembuh. Tapi kalau Yesus bilang sembuh, pasti sembuh. Karena kau bukan sembuh, organmu baru. Karena dia pencipta langit ini. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Ini kasus stroke. Kasus stroke. Tapi ayat ini sering dipakai khotbah hamba Tuhan, jangan berbuat selingkuh lagi. Jangan nakal lagi. Ini nggak ada hubungannya saudara. Teksnya asli Yunani mengatakan
fraktur tulang. Jadi jangan berbuat salah lagi ini hal-hal yang berhubungan dengan stroke. Hari ini akan saya singkapkan secara medis. Apa saja penyebab stroke. Next, kita langsung masuk di materi. Next. Ini kita belajar ini aja, pokoknya saudara tahu ya. Saya anggap saudara sudah baca. Next, kita agak langsung cepat aja masuk ke materinya. Saudara, minta bimbingan Roh Kudus, ini materi semester 3, agak sulit saudara ya. Jantung itu besarnya sekepalan tangan kiri, di sebelah kiri. Hati di sebelah sini. Jantung di sebelah sini. Ada paru-paru untuk ngambil nafas. Masuk gudang paru-paru, sama pompa sebelah kiri atas disebarkan ke atas bawah. Kalau otak kiri nggak dapat, yang stroke kanan. Kalau otak kanan yang nggak dapat, yang stroke kiri. Kaki nggak dapat, kram. Ginjal nggak dapat, cuci darah, dan banyak hal. Intinya pompanya seperti ini. Slide saya minta slide saya sering ya. 1 menit berdetak 70 kali. Lubdub, 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 lubdub. Tanpa baterai. Mau tepuk tangan buat penciptanya dulu. Catat itu baik-baik. Kalau kita bedah forensik, kita lihat ini, kita langsung bilang, ya Tuhan, punya mula kebesaran itu. Bila ku pandang bulan dan bintang. Kalau kami di medis nggak gitu. Bila ku lihat jantung dan hati. Betapa mulialah namamu. Saudara, kita bisa namai jantung, kita bisa hitung detaknya, tapi kami bukan penciptanya. Boleh sekali lagi tepuk tangan buat Yesus, saudara? Saudara saat memuliakan Tuhan seperti ini, dia sedang berjalan-jalan menyembuhkan saudara. Next, saya bagi 2. Seperti ini bentuknya. Jadi masuk dari sini, turun ke sini diputarkan. Set ke atas, ke bawah. Kembali dari atas. Kembali dari bawah. Set. Kalau nggak bisa kembali, meninggal. Kalau nggak bisa menuju organ, meninggal. Next. Mompanya pakai jantung, tapi hari ini kita bahas darah tinggi, kita bahas selangnya. Kalau menuju organ warnanya merah, ke otak, ke jantung, ke organ. Ngambil dari paru-paru. Masuk paru-paru diambil, diputarkan. Lalu sampai bawah, dikembalikan yang kotor. Lalu kita gini. Tahukah engkau, waktu kau bernafas, nggak dipengaruhi oleh harga dolar. Saat inflasi datang, kukumu masih tumbuh. Tuhan nggak pernah tinggalkan umatnya. Kalau saudara merasa ditinggal Tuhan, kau lihat rambut anakmu. Kalau anakmu minta bayaran sekolah 40 juta pun, kau harus tahu. Keluar dari seorang anak yang rambutnya kau tidak pernah investasi. Anakmu punya Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Engkau pun punya Tuhan. Jangan pernah takut apapun. Kalau sampai inflasi mempengaruhi kukumu tumbuh, baru kau boleh takut. Slide. Anda lihat, tekanannya dihitung. Yang menentukan dia, kami yang catat. Seperti mobil menentukan 100 km, polisi bilang jangan lebih dari 100. Tapi pencipta kilometer Jepang. Seperti ini saudara, penciptanya Yesus, kami hanya batasi saudara. Yang atas harus 120 gini, 120, kembalinya 80. 120, 80. Lobangnya ini, kalau lebar enak, sampai gini, nah ini, Anda boleh milih, kalau ini di ring masih hidup, kalau ini sudah pasti mati. Ini ring saudara ya. Saudara lihat, tubuhmu seperti ini. Next. Darahnya harus jalan. Setiap 1 detik, 3 juta. 3 juta. Keping ini. Kami pernah bikin darah, nggak bisa, kering. Kami ambil darah, kering. Kita bisa menciptakan tulang buatan, tapi darah kita butuh donor.
Kenapa? Dalam darah ada kehidupan, hak paten surga. Jadi kalau ada masalah dengan darahmu, panggil Yesusmu. Enggak ada yang bisa ciptakan darah di dunia ini. Anda lihat harus jalan dia, harus jalan. Ini lubang. Tiba-tiba, next. Kalau dia lancar kayak begini enak jalannya. Tiba-tiba, next, itu tekanannya seperti ini. Loh, bisa buka, ngirim gitu, lancar. Kalau 120 ya, 120. Dinaikkan 140, gara-gara apa kok naik? Gara-gara ada sumbatan. Next, jeroan. Loh Pak, saya makan jeroan kok belum stroke. Sabar, semua indah pada waktunya. Ya, sabar ya. Dengar ini dulu, ya dengar dulu. Sabar, jangan emosi. Ya, next. Anda lihat, kalau 140 berdetak tapi dia nggak buka ininya. Lihat ya, ini selangnya buka, ini enggak. Kalau lancar enak. Next. Anda lihat ini, ada kuning-kuning ini. Nggak bisa jalan, Anda lihat nih. Jalan darahnya nggak bisa dia. Gara-gara ada gundukan lemak ini. Lupa ini didoakan bisa? Enggak bisa. Ini harus dibersihkan. Dengan apa? Nanti akan saya ajarkan. Makan apa? Buka itu sumbatannya. Next. Buka, nutrisi untuk buka sumbatan mau diajarkan sekarang atau ibadah kedua? Oh masih mau hidup, oke ya. Saya kan nggak tahu. Kadang-kadang kita kan butuh komunikasi yang baik. Jangan emosi dong. Saya kan cuma tanya. Kan boleh. Kadang-kadang ya saya pernah ngomong sama pasien, jangan makan ini lagi ya. Wis tuwek kok nggak boleh makan ini. Duh, gitu. Repot toh. Hidup itu sekali, Pak Yo. Kenapa saya enggak boleh? Lah ya Ci, hidupmu cuma sekali. Kalau 3 kali enak. Pertama stroke, ya toh. Bosen, kanker, boleh. Cuma sekali harus sehat. Yang mengerti katakan amin. Nah, ini ya, ditahan slide-nya dulu. Anda lihat, saya kasih ilustrasi. Ini kepala, ini jantung. Anda lihat, jantung sebelah sini, ini kepala. Lihat ya. Gara-gara salah makan, dulu, ya. Yang ini sisanya setelah dengar khotbah, ngerti ya? Yang ini yang dulu ya, dulu ini kira-kira ya. Yang ini kesumbat lemak, ini mati, nggak ada udaranya ke otak. Jadi kadang-kadang diajak ngomong, kadang-kadang shalom, kadang shalom. Diajak ngomong, Nah, itu. Ngerti ya? Kesumbat lemak. Yang ini gara-gara darah kental, paling gampang kurang minum. Seperti bikin teh, kurang minum. Hematrokit sama trombosit, kita cek itu, kalau dia tinggi, akan ada penyumbatan ini. Coba Anda lihat ya, next, Anda lihat darahnya jalan. Nah, jalan ke sini nggak bisa, ke sini nggak bisa, next. Bisanya ke sini. Terus next, Anda makan lagi, nyumbat sempurna, next, ikut mati di sini. Jadi tinggal ini aja sekarang. Next, masih bisa jalan. Next, sempurna. Sudah makan jeroan, kurang minum air putih, ditambah stres. Sekali lagi katakan sebelahmu, jangan stres. Stres apapun. Ngerti ya? Next. Ini penyebab sumbatan yang pertama. Margarin. Jadi kalau beli martabak, beli terang bulan, boleh. Bilang ganti butter gitu ya. Atau bawa butter sendiri. Agak aneh sedikit sih, tapi selamat. Ya, agak selamat. Ya, jadi butter atau mungkin ada yang jual, saya nggak tahu. Kalau di Surabaya ada pilihannya. Butter, ada margarin. Kalau margarin misalnya 40.000, kalau butter 120.000. Ada berkat, ada kutuk. Itu katanya ulangan begitu. Saudara pergi, orang jual soto kuning di depan itu, ada 2.
dagingnya dan jeroannya. Kalau saudara mau ibadah terus lancar, dagingnya saja. Yang mengerti katakan amin. Aminmu enggak enak. Yang mengerti katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Ayo ya. Ini enggak cair. Bogor panas pun dia enggak cair. Suhu 40 derajat tidak bisa mencairkan dia. Sedangkan manusia suhunya cuma 36 derajat. Maka dia akan menyumbat ini. Jadi hindarkan margarin ini. Next. Ini. Otak, paru-paru, babat. Ini bukan selang loh ya, ini usus. Ini hati. Tahan gambarnya. Karena saya tahu Anda harus memuaskan dengan gambar habis ini ya. Jadi jangan makan jeroan. Katakan sekali lagi sebelahmu, jangan makan jeroan. Tahan gambarnya. Laki-laki dengarkan saya. Laki-laki. Serangan jantung itu siang. Stres-stresnya. Jangan makan jeroan. Kalau engkau ingin anakmu wisuda tanpa kau di kursi roda, pastikan kau jangan makan jeroan. Jangan pastikan anakmu wisuda. Pastikan waktu dia wisuda, engkau enggak stroke. Saya ngomong sama pemain-pemain musik, ngomong sama orang yang melayani Tuhan. Saudara tahu jadwal saya 2020 udah setengah yang full. Jadwal yang penuh itu dari gereja minggu udah full. Saya harus melayani sampai Amerika, sampai Papua, sampai desa. Saya harus melayani. Lalu kerja saya di BPJS dan di BRI Prioritas itu udah full juga. Waktu keluarga saya cuma hari Rabu. Jadi waktu laki-laki begitu omsetnya sudah tercukupi sampai 2 tahun ke depan, itu bukan senang-senang saudara. Karena memastikan saya bisa datang di undangan itu. Jadwal undangan yang padat bukan membuat saya senang. Kalau Yesus bilang tahun depan kau diberkati Tuhan, yang setuju katakan amin, pastikan kau tahun depan sehat. Tuhan punya hobi memberkati. Pastikan kau bisa menikmati hobinya Tuhan itu. Perempuan-perempuan sekarang ada penyakit baru. Serangan jantung mendadak menyerang perempuan juga sekarang. Dulu hanya laki-laki. Sekarang sudah adil, Anda sudah boleh perempuan. Enggak, ini emansipasi toh. Saya tahu. Sekarang sudah bisa, saudara. Ya. Ini jeroan. Semalam saya dari Pak Brewok. Oh ya, nggak boleh bilang merek. Itu Pak Kumis merek, saya bilang Pak Brewok. Next. Saya makan ini. Kambing. Kata orang tanya, saya tahu ada yang kenal saya di ujung itu. Lihat saya terus. Saya aksi nggak lihat begini. Ya lihat terus begitu. Terus saya selesai bayar pun dia masih di luar gini. Saya tahu. Cuma dia berusaha melihat apa yang saya makan. Berkat atau kutuk, begitu saudara. Nah, ini ada 2 saudara ya. Saya ngomong sama teman yang makan sama saya semalam. Lihat itu. Kelihatan dari bentuknya kelihatan. Sebelah saya udah besar kayak Goliat, mungkin sepupunya Goliat. Besar saudara, merokok. Saya bilang, saya lemaknya saja. Loh, dia bilang gitu. Saya kan minta, saya dagingnya saja. Dia bilang, saya lemaknya saja. Istrinya di depan, cantik, anaknya lucu. Dia nggak pernah lihat investasi surga dalam hidupnya. Sembari santai. Jadi kalau ngerokok enggak, kan harusnya malu. Gitu enggak. Saya bilang, mau mati kok ngaku sih? Yang di sebelah sana, lihat. Maaf, ada yang jalannya udah begini. Bilang sama istrinya, ginjalnya saja, ginjal. Gak mau daging, ginjal. Dalam hatiku, ginjal kamu habis ini ya.
ada yang otaknya. Jadi penjualnya langsung bilang, pilih mana? Ada kepala sapi, kepala kambing, jeroan, dagingnya saja. Kalau engkau bawa sepeda motor, walaupun hari ini ada pengumuman, solarnya gratis, jangan diisi. Tapi gratis, Pak. Orang Kristen kalau kena gratisan imannya goyang. Yang tersinggung katakan amin. Katakan sebelahmu, mesti pinter. Perempuan dan laki bentuknya beda. Penjualnya enggak pinter. Saya makan sama teman di sini perempuan, dia enggak terlalu tinggi. Saya tinggi, dia ngasih kita nasi yang sama. Saya bilang, ini ibu enggak pinter. Masa sepeda motor sama Jazz bensinnya sama? Jadi yang pinter siapa? Yang beli. Harusnya perempuan bilang, saya setengah porsi, bukan setengah magicom. Setengah porsi. Tapi seringkali kalau kita diambil haknya kita marah. Saya bilang, kenapa kamu marah seperti diambil Yesus dari hidupmu? Nasi dikurang itu seperti diambil Yesus saja. Ada rasa sedih begitu. Oke ya, next. Sekarang Anda lihat. Saya minta slide saya. Terakhir ini ya, ini obatnya. Slide saya harus ring ya. Tinggal 2 gambar saudara. Pertama, kita harus makan ikan. Ikan itu pasti membuka sumbatan karena mengandung omega 3. Next. Next. Omega 3 bandeng 14%. Salmon saja yang didewa-dewakan itu cuma 2,6%. Jadi ikan bandeng 6 kali lebih kuat daripada salmon. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara? Saudara tinggal di Indonesia yang punya bandeng. Indonesia ini negara paling hebat. Saya udah keliling dunia, kecuali Eropa. Yang lainnya sudah. Saya lihat negara ini luar biasa. Ada ikan pencabut, pencegah stroke terbaik. Tapi di sini ada pencipta stroke terbaik. Jeroan. Di luar ada yang nggak ada ikannya, tapi nggak ada jeroan. Jadi saya agak susah saudara ya. Jadi ikan ini bagus sekali. Slide ya, saya minta slide saya. Sesek-seseknya ini luar biasa. Tuhan ciptakan sesek ini untuk melindungi toksin. Jadi ikan yang bersesek pasti tidak bertoksin. Lele punya sesek enggak? Jadi lele bertoksin. Loh Pak, saya bisa ambil seseknya ini saya lem di perutnya lele boleh enggak? Enggak boleh. Beda banget ya, beda banget. Yang pasti terbaik itu bersesek. Pak, nila bagus, bagus. Mujair, nila, gurami terbaik. Dia punya kandungan 2, namanya DHA, docosahexaenoid acid. Ini untuk otak. Anakmu akan jadi juara kelas kalau makan ini. Kalau orang tua, nanti ada di buku yang usia mas, itu bisa mencegah pikun. Jadi biasanya banyak orang tua-tua sudah lupa. Ya lupa. Kemana ada pasien, tahan gambarnya. Ada pasien bilang, ini Pak, suami saya mereksakan suami saya. Ada apa suaminya? Suami saya ini gampang lupa. 3 bulan ini saya nggak dikasih uang. Nah itu saudara. Saudara jangan marah. Kalau suamimu nggak kasih uang, kasih bandeng 2 kilo. Yang bikin lupa apa sih saudara mau tahu? Kerang. Saya susah. Setiap lewat jalan ini ada yang jual kerang-kerang buat anak-anak itu. Nanti anakmu 3 tambah 3, 6. 6 tambah 6, 12. Nanti pas tuh ujian, lupa. 6 tambah 6. Yesus tolong saya. Enggak bisa. Doa dalam nama Yesus. Setan keluar. Setan, saya di sini om. Itu timbal om. Apa timbal? Timbal itu seperti pasir yang dikerang. Kalau Anda makan kerang, ada seperti kres, kres, kres.
Katakan sebelahmu, jangan makan kerang. Kalau mau sejenis kerang yang bagus ada, yang tinggal di bawah. Namanya tiram, itu masih boleh. Oke ya, ngerti ya? EPA, eicosapentaenoic acid, ini bikin darah tinggimu sembuh. 2 ini ya, bagian top. Oke, terakhir, waktu saya habis. Sebelumnya, ini obat terbaik. Kemarin sudah saya praktekkan, saya kemarin ngajar di Tunas Harapan. Saya kemarin di Gereja Kris Katedral, di mana? Di Serpong. Saya mendatangi satu seminar, tiba-tiba ada perempuan lari, Pastor. Saya bilang, siapa ya? Saya sudah berubah. Anda lihat saya, berubah apanya? Saya nggak kenal kok. Enggak, pinggang saya sudah turun 4 cm. Kolesterol saya 300 jadi 100. Sejak Pastor ajarin saya makan bawang putih. Jadi bawang putih 1 saja, 1. Ya, ini nggak usah, ini tempatnya ya. Nanti ada yang emosi, semangat terlalu antusias nggak boleh. Ini jangan segini ya. Ini 1 saja dibagi tes. Diminum pakai obat tanpa dikunyah. Karena kalau dikunyah, ingat tadi saya awal ngomong apa? Pengolahan ngubah struktur. Telan aja pakai air, maka dia akan menurunkan kolesterolmu, mengecilkan pinggangmu. Nanti pulang beli bawang putih semua. Amin. Terakhir saya tutup. Kalau sepeda motornya rusak, businya rusak, didoakan atau ganti busi? Oke, nanti makan bawang putih sembari berdoa. Tuhan pencipta bawang putih, sembuhkan saya. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Taruh tanganmu di dadamu, saya akan berdoa. Yang sakit di rumah pun taruh tanganmu di dadamu. Pikirkan orang itu. Perwira itu memikirkan hambanya dan hambanya sembuh. Pikirkan orang tuamu. Yang sakit di sini pegang organmu. Tuhan Yesus, kau melihat tangan-tangan. Tuhan Yesus, kami panggil engkau, hai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, semua panggil Tuhan Yesus. Sikapata narata kalawala sikata. Yesus, tolong kami. Kau berjanji kepadaku, kalau aku menyampaikan hal yang baik tentang kau, engkau akan mencabut penyakit mereka. Di dalam nama Yesus, kankermu dicabut oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, darahmu normal. Dalam nama Yesus, kolesterolmu dicabut oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, darah tinggimu dihempaskan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, diabetesmu tidak ada lagi. Bahkan penyakit tulang pun disembuhkan Tuhan. Yang sakit pencernaan pun dipulihkan oleh Tuhan. Biar kota ini tahu, biar bangsa ini tahu bahwa Yesus itu punya hobi menyembuhkan. Dan pagi ini menyembuhkan kami. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Hambamu selesai, tapi kesembuhan ini akan berjalan terus. Semakin hari mereka semakin kuat. Mereka akan beribadah. Mereka akan mengadakan kepalanya. Dan bercerita kepada Bogor ini bahwa Yesus itu penyembuh mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya disembuhkan Tuhan katakan. Hidupku kuserahkan padamu, bentuk hatiku seturut kehendakmu. Ini hidupku untuk memuliakanmu, menjadi saksimu. Katakan kamu